dan Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan, Bapak Dr. Muhammad Hasrul SH MH MAP, dan seluruh tim kerjasama Fakultas Hukum Unhas. Juga yang saya hormati tentunya Bapak Adrianto Dwi Nugroho SH LLM LLD selaku Wakil Dekan Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta Bapak Andika Putra SH LLM selaku Sekretaris Partnership and Development. Dan tentunya kuliah tamu kita pada hari ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena kemudian akan disampaikan oleh Ibu Dahliana Hasan SH MTex PhD. Dan sebelum saya silahkan beliau untuk memulai paparan tentang pajak karbon di Indonesia, tantangan penerapan pajak karbon di Indonesia, sekilas latar belakang pendidikan beliau. Beliau menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 1998, Bu ya. Jadi sangat mudah banget, Dekan Eva UGM. Dan kemudian beliau menyelesaikan Master of Tax-nya ya, atau Taxation Law-nya di Universitas Melbourne 2005, Bu ya, kalau nggak salah. Dan kemudian beliau menyelesaikan PhD pada Business Law di Macquarie University juga di Aussie 2015. Ya, jadi jangan tanya dari mana saya dapat ini, saya langsung masuk aja ke websitenya Eva Gadjah Mada gitu, udah ada. Dan beberapa tulisan beliau baik dalam bentuk publikasi jurnal, publikasi buku, dan hasil riset sangat banyak, dan memang konsen beliau adalah di bidang yang hendak beliau akan sampaikan di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa, dalam pikiran kita jangan pikir bahwa pajak karbon itu seperti pajak penghasilan ataupun pajak-pajak yang selama ini kita pahami gitu. Mungkin itu karena pajak karbon ini kan sebenarnya kalau teman-teman yang belajar lingkungan mungkin dari COP26 di Glasgow kemarin, sebenarnya ini adalah semua tindak lanjutnya dari ketentuan dari Paris Agreement, sehingga kemudian koneksinya dengan Indonesia. Makanya kemudian kita punya, kalau teman-teman atau Bapak Ibu pernah harmonisasi peraturan perpajakan HPP, yang kemudian diturunkan dengan PP-nya dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian dari sebenarnya kesepakatan dan komitmen negara termasuk Indonesia untuk mencapai net zero emission di tahun 2050 sebenarnya. Jadi hubungan antara yang pajak karbon ini dengan lingkungan begitu erat, dan memang koneksi yang terbangun sebenarnya untuk itu. Jadi ada kebijakan carbon pricing atau pajak karbon yang bertujuan sebagai upaya untuk mengurangi dampak pemanasan global, dan langkah ini yang kemudian juga punya korelasi tentunya dengan iklim investasi, Bu Dekan. Saya kira itu mungkin pengantar dari saya, paling tidak untuk memberikan pemahaman ataupun penyamaan perspektif awal sebelum kemudian Ibu Dekan akan menyampaikan materi pada siang hari ini dengan judul tantangan penerapan pajak karbon di Indonesia. Waktu dan tempat disilahkan dengan hormat, Ibu Dekan. Terima kasih Bapak Moderator. Formal kali ya, jadi santai saja. Ketika kita bicara pajak, tentu Anda pasti seperti Pak Dekan tadi, pusing gitu, keriting. Tapi tidak seberat yang Mas Mbak kira gitu untuk membicarakan pajak, karena kalau dari sisi Fakultas Hukum hitung-hitungannya ada untuk mengenalkan pajak itu kan tidak terlepas juga dari hitung-hitungan. Tapi tentunya kita lebih berfokus kepada kebijakan. Polisinya seperti apa. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, Mas Mbak yang hadir pada kesempatan kali ini,
pajak itu fungsinya apa sih? Gitu. Apakah masih kemudian di dalam pemikiran Mas Mbak itu pajak adalah untuk pendapatan negara, memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara? Betul enggak? Betul. Jadi tidak salah ya saya berpikir seperti itu. Karena apa? Karena 80% pendapatan negara, penerimaan negara itu berasal dari pajak. Dulu tahun 2015, 2005 lah, 2005 sebelum tahun 2005, kita masih mengandalkan sumber daya alam. Tapi setelah tahun 2005, negara Indonesia menjadi pengimpor minyak dan gas bumi. Nah, ini sangat disayangkan sehingga kemudian pemerintah beralih fokusnya. Kemana? Ke pajak. Maka banyak kebijakan-kebijakan pajak yang kemudian mendrive untuk penerimaan negara itu bisa terwujud. Akhirnya 80% penerimaan negara berasal dari pajak. Nah, ketika kita bicara pajak karbon, kita sebenarnya nggak bicara masalah penerimaan negara gitu. Kita nggak bicara masalah memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Karena apa? Karena fungsi utama dari pajak karbon atau pajak lingkungan adalah mendrive perubahan perilaku. Jadi di sini berhasilnya pajak. Semakin sedikit penerimaan negara masuk dari pajak karbon, semakin berhasil. Nah, ini yang harus diubah perspektifnya ketika memandang pajak. Nah, kita bicara dulu, kalau kita bicara pajak karbon, kita bicara dulu latar belakang historisnya. Sebenarnya pajak karbon ini bukan merupakan pajak yang baru. Bukan, jenisnya bukan pajak yang baru. Meskipun sekarang ini didengung-dengungkan oleh pemerintah. Ada undang-undang HPP yang tadi disebutkan gitu. Pasal 13 tentang pajak karbon. Tapi sebenarnya tidak atau bukan merupakan jenis pajak baru. Tahun 1920 kita kenal lah ada A.C. Pigot. Dia seorang European economist. Jadi mengeluarkan pemikirannya mengenai Pigouvian tax. Pigouvian tax ini berpangkal pada keprihatinan dari A.C. Pigot bahwa memikirkan generasi selanjutnya. Ketika lingkungan ini habis-habisan diperas oleh manusia, gimana sih untuk generasi berikutnya? Apa yang harus dilakukan dari sisi ekonomi? Instrumen apa yang harus kemudian digunakan untuk meminimalisir eksploitasi terhadap lingkungan? Nah, pemikiran dari A.C. Pigot ini kemudian menjadi Pigouvian taxes. Jadi dikenalkan oleh A.C. Pigot instrumen ekonomi dalam bentuk pajak di sini. Artinya polluter atau yang kemudian kita sebut individu, industri, siapapun yang mempolusi lingkungan akan dibebani pajak. Harus menanggung biaya dari aktivitas ekonomi yang menyebabkan negatif externalities. Tapi tahun 1920 itu instrumen ini hanya baik di atas kertas gitu. Tidak kemudian diimplementasikan. Banyak kemudian perdebatan yang terjadi antara A.C. Pigot dengan beberapa scholars. Sampai tahun 1990, kemudian ada evolusi terhadap Pigouvian taxes ini. Jadi evolusinya tidak full of social cost yang kemudian di-cover oleh pajak tersebut. Tetapi a part atau a proxy of it, sebagian dari eksternalitas negatif. Jadi dibebankan di harga barang maupun jasa. Oleh karena itu, banyak negara-negara Eropa, terutama Nordic countries,
yang menerapkan pajak ini. Tapi tidak kemudian bentuknya pajak karbon gitu, enggak semuanya pakai pajak karbon. Ada sebagian yang memang menerapkan pajak karbon, tapi kebanyakan negara-negara Eropa ini menerapkan pajak-pajak yang terkait dengan lingkungan atau yang kita sebut sebagai environmentally related taxes. Gitu ya. Jadi di sini semakin subur pengenaan pajak-pajak yang terkait dengan lingkungan tahun 1990. Dan kemudian kita lihat di Asia juga sudah ada penerapan pajak-pajak yang terkait dengan lingkungan. Nah, kemudian di tahun 2015 mencuat nih isu pajak karbon. Karena apa? Ada Paris Agreement. Jadi di sini banyak negara-negara yang tergabung dalam Paris Agreement menandatangani untuk menurunkan emisi karbon. Ada beban atau kewajiban dari negara termasuk Indonesia untuk menurunkan emisi karbonnya. Jadi mencuat pajak karbon sebagai salah satu instrumen ekonomi yang digunakan untuk mengurangi emisi karbon di negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kenapa? Karena pajak karbon ini ada prinsipnya apa? Polluter pays principle. Tentu Mas Mbak di sini kenal lah polluter pays principle itu apa gitu. Jadi benar-benar membebankan kepada polluter full social cost-nya. Kalau misalnya Mbak, Mas membuang sampah sembarangan atau mengeluarkan apapun yang merusak lingkungan, tentunya harus ada responsibility dari Mas Mbak ini. Nah, bentuk responsibility tersebut direfleksikan dengan harga barang atau jasa yang kemudian sudah mengcover negatif externalities tersebut. Nah, inilah yang kemudian dinyatakan sebagai pajak yang terkait dengan lingkungan, salah satunya adalah pajak karbon. Nah, itu sejarahnya. Kemudian kita lihat konsep pajak karbon. Konsep pajak karbon yang saya tadi nyatakan, kalau pajak karbon berdasarkan European Commission di tahun 2001, Mas Mbak bisa lihat di situ ada an environmental tax as a tax whose tax base is a physical unit or a proxy of it, gitu ya. Jadi di sini yang tadi saya nyatakan, kalau European Commission itu membagi pajak gitu, membagi pajak dalam beberapa klaster atau kelompok. Ada energy taxes yang di situ berbicara mengenai CO2, kemudian juga ada transport taxes itu berbicara mengenai kepemilikan kendaraan bermotor atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian ada pollution taxes, ini lebih kepada emisi-emisi yang dikeluarkan dan merusak udara maupun kemudian air. Dan yang terakhir adalah resources taxes. Ini untuk sumber daya alam yang kemudian diekstraksi atau dieksplorasi. Nah, ini dari European Commission. Berarti pajak karbon merupakan salah satu bagian dari konsep yang dikemukakan oleh European Commission. Tetapi kemudian OECD dengan policy paper-nya di tahun 2013 ini malah menyatakan a carbon tax is a form of explicit carbon pricing. Jadi di sini benar-benar eksplisit ditekankan kepada emisi karbon yang dikeluarkan oleh polluter akibat dari aktivitas-aktivitas ekonomi, begitu. Tapi sebenarnya keduanya sama, entah itu a proxy of it, entah itu a full social cost. Tujuannya sama, objektifnya sama, purpose-nya sama, yaitu altering behavior. Jadi mengubah perilaku manusia dari yang tadinya apa itu war-war kalau sampah itu dibuang gitu ya. Saya tuh kadang kemarin juga ini direkturnya kerjasama, kalau saya lihat ada sampah itu ya, plastik dibuang gitu. Saya selalu
gimana sih ini nggak bertanggung jawab gitu. Cuma responsibility itu kan perlu ditumbuhkan di dalam diri masing-masing. Nah, ini salah satu untuk menumbuhkan responsibility adalah dengan konsep pajak seharusnya. Jadi konsep pajak jangan dibayangkan hanya untuk penerimaan negara, tetapi juga sebagai fungsi mengatur atau fungsi reguleran. Gitu. Mengubah perilaku. Nah, sebenarnya ketika bicara kenapa sih pajak karbon ini diterapkan, banyak alasan yang dikemukakan oleh para ahli, tapi saya ambil 2 saja di sini. Yang pertama tentu sebagai instrumen kebijakan untuk meminimalisir dampak emisi karbon terhadap lingkungan. Yang kedua itu mencari instrumen pendapatan negara. Untuk apa? Untuk membiayai aktivitas-aktivitas meminimalisir emisi karbon atau meminimalisir kerusakan lingkungan dengan pajak tersebut. Jadi kalau kita bicara pajak karbon, harusnya secara teori ada double dividend teori. Yang satu adalah untuk fungsi regulernya, yang satu adalah fungsi budgeternya. Tapi sekali lagi, mana yang lebih diutamakan? Gitu. Jangan terjebak bahwa dua-duanya harus kemudian diraih. Nggak bisa dua-duanya gitu. Kalau misalnya ingin meraih yang fungsi mengaturnya altering behavior, berarti penerimaannya harus turun di situ. Tapi kalau untuk fungsi yang satunya, fungsi budgeter, berarti nanti harus difokuskan penerimaannya untuk pengeluaran-pengeluaran apa? Pengeluaran-pengeluaran yang kemudian ditujukan kepada kelestarian lingkungan. Gitu. Jadi ini yang perlu kemudian menjadi konsepsi dari kita semua ataupun dari pemerintah. Jangan salah kemudian bahwa pajak selalu untuk penerimaan negara gitu. Nah, ini contoh penerapan pajak karbon ya. Di beberapa negara, saya pilih 3 negara saja. Ada Swedia, kemudian juga ada India, dan juga ada Jepang. Saya pilih Swedia karena ini termasuk negara-negara Nordik yang menerapkan pajak karbon untuk pertama kalinya di tahun 1990 di sini. Nah, Anda lihat di dalam slide bahwa ada cerita sukses dan ada cerita tidak sukses gitu. Cerita sukses bisa Anda lihat di Swedia. Contoh pengalaman dari Swedia maupun dari Jepang untuk penerapan pajak karbon. Kalau di Swedia diterapkan di tahun 91, dibebankan kepada fossil fuels yang dipergunakan untuk heating purposes dan juga motor fuels. Dan kemudian tarifnya itu semakin lama semakin meningkat. Jadi tidak langsung blek, tarifnya besar, kemudian chaos nanti. Gitu. Tapi di Swedia ini tarifnya dari tahun 91, tarifnya masih $26. Kemudian dia meningkat menjadi $32 di tahun 2000, kemudian meningkat lagi beberapa kali lipatnya menjadi $95 di tahun 2004 dan terakhir 2020 ini menjadi $126. Nah, inilah cara pemerintah Swedia untuk menerapkan pajak karbon di negaranya. Dan Anda lihat bahwa penerimaan pajak karbon di Swedia ini tidak kemudian ditujukan pada aktivitas pengendalian lingkungan tertentu. Tetapi apa? Tetapi dia hanya untuk kemudian menetralisir. Artinya ada fiscal neutrality gitu. Pajak-pajak yang mendistorsi itu kemudian diturunkan tarifnya. Contohnya adalah pajak penghasilan. Di Swedia, ketika pajak karbon ini diterapkan, maka yang lainnya diturunkan tarifnya. Pajak penghasilan contohnya pajak penghasilan untuk individu. Dari 80% tarifnya menjadi 50%. Untuk korporasi, dari tarifnya 57 menjadi 30%.
Nah, ini merupakan contoh yang baik untuk kemudian diambil sebagai pengalaman bagaimana penerapan pajak karbon di negara maju. Kemudian di Jepang juga seperti itu, ada success story-nya. Tetapi di sini pajak karbon di Jepang meskipun diberikan secara bertahap, kemudian naiknya juga secara bertahap tarifnya. Nah, revenue yang ada itu beda dengan Swedia. Kalau Swedia memang betul-betul untuk mengurangi pajak-pajak yang mendistorsi masyarakat gitu. Tapi kalau untuk Jepang ini memang digunakan untuk memberikan kesempatan industri untuk R&D atau research and development, menemukan energi yang terbarukan. Nah, di situ banyak sekali hal-hal yang bisa digunakan untuk revenue dari pajak karbon tersebut. Nah, untuk yang tengah, India sekarang. India juga menerapkan pajak karbon, tetapi dibebankan kepada batu bara atau coal tax. Kalau di sana clean energy taxes. Tapi kemudian berubah menjadi GST compensation charge di tahun 2017. Sukses ini memang sukses di dalam menjaring penerimaan negara, tetapi yang menjadi persoalan adalah dia diberikan di semacam environmental national fund gitu ya. Namun tidak tahu ini nggak jalan gitu loh untuk kemudian melakukan aktivitas-aktivitas atau research and development sehingga ada energi terbarukan. Akhirnya ketika itu tidak ada jalan, entah apa larinya kemana, ini kemudian dihapus oleh pemerintah India karena revenue-nya tidak bisa dipertanggungjawabkan larinya kemana. Nah, ini salah satu contoh bukan success story, bukan karena implementasinya tidak menghasilkan, implementasinya menghasilkan, tetapi penggunaannya kemudian tidak sesuai dengan yang diekspektasi. Nah, disinilah mungkin Indonesia juga perlu belajar. Nah, kalau kita sekarang bicara pajak karbon di Indonesia, di tahun 2006, Mas Mbak, sebenarnya ada wacana untuk memasukkan pajak lingkungan ke Undang-Undang PDRD. Jadi ada amandemen Undang-Undang PDRD nomor 34 tahun 2000 menjadi Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Tapi wacana tinggal wacana. Karena apa? Karena pemerintah pada saat itu ketika menetapkan subjeknya, ketika menetapkan objeknya, ketika menetapkan tarifnya, itu tidak berpikir panjang gitu. Jadi unclear di situ, tidak jelas. Subjeknya diberikan kepada industri dengan turnover 300 juta rupiah. Lah UMKM saja kan juga bisa segitu. Gitu loh. Perlindungannya ada di mana? Itu yang menjadi pertanyaan. Kemudian tarifnya. Tarifnya pada saat itu adalah 0,5%. Ya. Padahal keuntungan dari industri itu tidak sampai 0,5%. Sekarang Anda coba baca perubahan sanksi administrasi saja di Undang-Undang CK. Saya nggak tahu itu berlaku atau tidak gitu. Mempunyai kekuatan mengikat atau tidak. Mempunyai kekuatan berlaku iya, tapi kekuatan mengikat kan tidak gitu kan. Tapi ini hanya semacam pengetahuan saja. Ketika di UU CK tersebut diatur mengenai penurunan sanksi administrasi. Kan kalau kita lihat 2% per bulan kalau ada kesalahan gitu kan. Ada pembetulan itu juga 2% per bulan. Nah, ketika dikalikan misalnya maksimal 12 bulan ada 24% itu sangat mengganggu aktivitas berusaha gitu. Akhirnya diturunkan, disesuaikan dengan suku bunga. Kalau saya
ini ya Pak Dekan, kalau UU CK untuk sisi penurunan sanksi administrasi bagus. Tapi kalau untuk yang lain, nah itu masih diperdebatkan gitu. Tapi kalau untuk penurunan sanksi administrasi pajak itu bagus, positif vibe lah gitu. Kalau saya bicara UU CK, tapi banyak hal-hal di dalam UU CK tersebut yang memang kemudian perlu diperbaiki gitu. Saya nggak akan bicara masalah yang kehutanan, saya nggak akan bicara masalah yang pendidikan dan lain sebagainya karena bukan bidang saya. Tapi saya tahu bahwa di situ ada loophole-loophole, di situ ada pengaturan-pengaturan yang tidak seharusnya, lingkungan misalnya gitu. Juga ada pengaturan yang tidak seharusnya. Tetapi mari kita tunggu selama 2 tahun apakah diperbaiki atau tidak. Gitu. Nah, kita positif sajalah. Positif untuk berpikir diperbaiki paling gitu. Apanya? Apanya yang diperbaiki? Apakah yang undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang diperbaiki ataukah UCK-nya? Ini saya nggak Pak. Nanti Pak Dekan menghadirkan saya malah di ini lagi. Enggak. Maksud saya kita berpikir kritis saja gitu. Berpikir kritis bahwa mudah-mudahan memang benar ada effort dari pemerintah untuk memperbaiki segala hal yang terkait gitu dengan UU CK. Jadi tidak kemudian ngelundung saja, tidak diperbaiki sama sekali. Nah, kembali lagi ke pajak karbon di Indonesia. Di tahun 2006 memang benar tadi bahwa subjek objek tarif itu tidak jelas sehingga kemudian tidak jadi dimasukkan ke dalam amandemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang nantinya menjadi 28 Tahun 2009. Nah, di tahun 2009 sampai 2021 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kalau kita perhatikan sebenarnya ada pajak-pajak yang terkait dengan lingkungan. Saya bilang terkait ya. Tidak harus kemudian pajak karbon di sana. Tidak harus. Pajak-pajak yang terkait dengan lingkungan. Misalnya apa, Mas Mbak? Yang di Undang-Undang 28 Tahun 2009 yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang HKPD. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Contohnya apa? Pajak-pajak yang terkait dengan lingkungan. Level provinsi. Ada yang tahu? Tahulah pasti. Pakai motor enggak? Pakai kan? Pakai mobil? Dimarahi enggak Pak Dekan pakai mobil? Pakai motor ya, pakai motor. Berarti Anda kan punya kepemilikan ownership gitu ya. Motor vehicle ownership. Nah, di situ termasuk tuh pajak-pajak yang terkait dengan lingkungan. Ada pajak kendaraan bermotor, motor vehicle taxes. Itu juga pajak-pajak yang terkait dengan lingkungan. Kalau Anda lihat tax base-nya, di situ tidak berubah dari Undang-Undang 28 tahun 2009, Undang-Undang HKPD itu nggak berubah. Ada engine-nya yang kemudian di cover juga di tax base. Kemudian kerusakan yang ditimbulkan oleh motor vehicle yang Anda gunakan. Gitu. Kerusakan jalan maksud saya. 0,1 lebih dari 0,1 Anda tahulah itu. Kalau bicara masalah pajak-pajak yang terkait dengan lingkungan. Tapi apa? Benar, berlaku. Benar, memberikan manfaat. Ngangguk-ngangguk benar ya, Mas? Benar ya, memberikan manfaat ya. Memberikan manfaat pada siapa, Mas? Oh, ada yang di atasnya. Iya, betul. Kepada pemerintah daerah. Karena apa? Karena pemerintah daerah memang butuh PAD, pendapatan asli daerah. Jadi agak rancu ketika kita bicara masalah PKB, kita bicara masalah BPNKB, kita bicara masalah misalnya
pajak air bawah tanah, kita bicara masalah pajak sarang burung walet yang seharusnya memang merupakan pajak-pajak yang terkait lingkungan yang fungsinya seharusnya juga untuk altering behavior, tapi ternyata tidak digunakan untuk altering behavior, changing behavior. Ya. Untuk apa? Untuk penerimaan. Sebenarnya tidak salah untuk penerimaan. Saya tekankan tidak salah untuk penerimaan. Cuma apa? Cuma harus mindset-nya diubah. Gitu. Mindset-nya diubah seperti apa? Untuk aktivitas-aktivitas yang kemudian menimbulkan semangat. Menimbulkan di sini perubahan perilaku. Melestarikan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian juga menggunakan kendaraan bermotor yang emisinya 0. Kan sekarang ada ya, mobil listrik, atau sepeda motor listrik, ada ya Pak ya? Ada. Mahal tapi ya. Mahal ya. Tapi ini berpengaruh terhadap emisi yang dikeluarkan. Nah, kemudian di tahun 2022, disitulah pajak karbon mulai dikenalkan di Indonesia. Ya, jadi karena ada Paris Agreement lagi itu tadi ya, jadi ada komitmen dari pemerintah Indonesia. Komitmen untuk menurunkan emisi karbon sampai dengan 29% itu di tahun 2030. Dengan kemampuannya sendiri, maka di sini pajak karbon menjadi salah satu instrumen ekonomi, karena kita banyak ya kalau kita bisa bicara gitu. Ini Mas Andika juga dari hukum lingkungan tahu apa saja instrumen yang dipakai untuk melindungi lingkungan gitu. Kalau saya lihat ada atau saya baca ada 4 sebenarnya, CAC, Control and Command Instrument atau Regulatory Instrument di situ. Kemudian ada volunteerism. Ada juga di situ information based instrument. Nah, ini pajak masuk di sini. Economic instrument. Nah, di situ mulai digunakan di sini di tahun 2022, tapi sebenarnya angan-angan dari pemerintah itu sudah sejak dari zaman Anda belum lahir. Iya kan ya? Ini mahasiswa baru ya, Pak ya? Mahasiswa baru ada, mahasiswa S2, S3 juga. Oh ya, beragam ya. Berarti yang S2, S3 pasti sudah lahir lah. Kalau yang S1 belum ya. Kayaknya tabu kalau kita bicara masalah tahun ya Pak Dekan ya. Nah, mari kita bicara masalah isu pengaturan gitu pajak karbon di Indonesia. Kalau kita bicara masalah isu di undang-undangnya sendiri, undang-undang HPP sebenarnya ada beberapa. Jadi kalau kita bicara masalah objektif atau masalah isu tujuan. Di dalam ayat 1 pasal 13 ayat 1 Undang-Undang HPP dinyatakan pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Nah, di sini nggak jelas. Ya kan? Regulating atau revenue. Pemerintah mungkin nanti akan berpikir, kan ada undang-undang, ada peraturan pelaksanaannya gitu. Tapi kan seharusnya di state di undang-undang gitu. Untuk purpose-nya apa? Kalau purpose-nya itu sudah di state di undang-undang bahwa untuk aktivitas-aktivitas atau untuk kemudian fungsi regulernya yang diutamakan, berarti di situ jelas pajak karbon untuk apa gitu. Atau malah pajak karbon digunakan untuk misalnya mengenerate revenue. Tapi ya tadi revenue-nya harus ada dialokasikan ke hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan gitu. Nah, ini yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah linkage isu.
Penting artinya pemerintah menerapkan tax rate dan tax base yang closely linked to negative externalities. Artinya ketika pemerintah ada nih aturan pajak karbon, kemudian yang paling penting di dalam pajak itu adalah tax base dan juga tax rate. Kalau tax base dan tax rate-nya itu kemudian ditetapkan sembarangan dan tidak kemudian closely link to negative externalities, bahaya, nggak akan tercapai tujuannya gitu. Jadi nggak akan merubah perilaku gitu loh. Tapi kalau closely link to negative externalities, ya ada harapan, ada perubahan perilaku. Gitu. Misal, kalau di Amerika ada pajak yang kita namakan sebagai fuel taxes gitu. Nah, itu untuk mengubah perilaku dari yang tadinya menggunakan misalnya apa sih RON 95 gitu ya. RON 90 atau RON 88 mau ke RON 92, mau ke RON 95. Nah, di situ yang dinaikkan adalah harga RON 88. Jadi di sini yang RON 9295 itu mudah dijangkau gitu. Nah, itu cara-caranya dan juga mengcover semuanya, tidak hanya mengcover polusi yang dikeluarkan dengan adanya fuel tadi. Ketika digunakan untuk motor vehicle, digunakan untuk industri, ada polusi yang dikeluarkan. Di situ tidak hanya polusi yang dikeluarkan saja, tetapi ketika itu digunakan oleh motor vehicle, negatif externalities-nya nambah, kecelakaan. Itu harusnya diperhitungkan. Kemudian kerusakan jalan, itu juga seharusnya diperhitungkan. Kalau itu semua diperhitungkan di dalam tax base dan tax rate-nya, itu akan merubah perilaku. Tapi harus ada substitusi di situ yang lebih menjamin kelestarian lingkungan. Maka mereka akan beli yang lebih menjamin kelestarian lingkungan dengan harga yang lumayan terjangkau. Nah, itu yang kita sebut sebagai linkage issue. Yang ketiga adalah revenue earmarking issue. Di ayat 12 pasal 13 Anda bisa baca bahwa penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. Kita sama-sama orang hukum. Kalau kita baca dapat, nah ini ambigu tuh. Dapat itu bisa boleh, bisa tidak itu. Bisa di-earmarking, bisa tidak. Bisa dialokasikan untuk tujuan-tujuan tertentu, bisa tidak. Nah, inilah yang menjadi isu-isu nantinya krusial juga untuk penerapan ke depan gitu. Jadi harus benar-benar pemerintah memikirkan mengenai isu pengaturan dari pajak karbon sendiri. Yang keempat adalah subjek objek pajak dan tarif. Anda lihat di pajak karbon di Undang-Undang HPP pasal 13 dinyatakan diatur lebih lanjut dengan PP ataupun PMK. Padahal Anda tahu secara teori subjek objek tarif itu harus dengan undang-undang. Perubahannya harus dengan undang-undang. Penambahannya juga harus dengan undang-undang. Ini bisa sakar, kalau bahasa Jawanya sakarepe dhewe. Pemerintah bisa mungkin membuat aturan mengenai subjeknya nanti bisa diperluas, subjeknya nanti juga bisa diperluas, tidak hanya mengcover industri dan lain sebagainya. Meskipun di dalam pasal 13 dinyatakan ada klausul dikonsultasikan atau disampaikan kepada DPR RI. Memang tidak tegas karena tidak dinyatakan dengan persetujuan DPR RI. Ini saya loh ya, interpretasi saya. Jadi di situ ketika dikonsultasikan ya just consultation.
gitu loh. Jadi semacam kalau kita di Senat Fakultas itu, Pak. Persetujuan Senat Fakultas, pertimbangan Senat Fakultas. Persetujuan dengan pertimbangan berbeda gitu. Tapi kalau masalah pajak, Undang-Undang Dasar kita sudah mengatur pasal 23A. Ya kan? Harus berdasar undang-undang. Artinya semua hal yang terkait subjek objek tarif semuanya harus berdasar undang-undang. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang HPP sesuatu yang berbeda. Meskipun tetap dengan klausul yang tadi. Dikonsultasikan atau disampaikan kepada DPR RI. Ini hal-hal yang terkait dengan isu pengaturan dari pajak karbon sendiri. Nah, sekarang kita bicara mengenai skema penerapan pajak karbon di Indonesia. Skemanya berbeda ya. Kalau tadi Anda lihat di Swedia, di India, di Jepang, maupun mungkin Anda kalau baca-baca di internet, di negara lain langsung tuh pajak karbon, subjeknya apa, subjeknya siapa, objeknya apa, tarifnya berapa. Ya kan? Tapi kalau di sini skema penerapan pajak karbon di Indonesia sesuatu hal yang baru karena apa? Menggabungkan, mengkombinasikan antara pajak dengan emission trading system. Ya. Anda lihat ilustrasinya di skema pajak karbon. Jadi di situ ada perusahaan A dan B. Perusahaan A dan B di sini juga mengeluarkan polusi. Nah, perusahaan A yang menghasilkan emisi karbonnya melebihi cap atau batas yang ditetapkan oleh pemerintah dan dia tidak punya sertifikat atau izin dari pemerintah, maka kelebihan dari emisi karbon yang dikeluarkan melebihi batas cap-nya tadi akan dikenakan pajak karbon. Ya. Kecuali kalau perusahaan A beli dari perusahaan B sertifikat yang dia masih keep gitu, karena dia clean sekali sehingga tidak melewati batas. Dia nggak akan bayar pajak karbon karena di sini ternyata fokusnya adalah kepada emission trading system (ETS) gitu. Ya, jadi ini hal yang baru. Pajak karbon ini merupakan penerapan itu kayak sisa dari ETS gitu, emission trading system tersebut. Jadi bukan yang utama di situ dikenakan. Nah, ini tantangannya terakhir. Tantangan penerapan pajak karbon. Banyak sekali tantangan yang dihadapi untuk penerapan pajak karbon. Entah itu di negara maju, entah itu di negara berkembang. Tapi saya ambil 3 yang memang relevan dengan Indonesia di sini. Misal adalah competitiveness. Yang kedua ada impact on income distribution. Yang ketiga institutional issues. Nah, di situ Anda bisa lihat kalau competitiveness kita bicara masalah produksi barang maupun jasa. Industri baru bisa dibilang kompetitif kalau dia bisa menghasilkan barang atau jasa dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang baik. Ketika pajak karbon ini diterapkan, tentu akan berdampak gitu ya terhadap kelangsungan industri tersebut untuk memproduksi barang dan jasa. Artinya apa di sini? Otomatis industri akan menaikkan harga produksinya. Atau pilihannya adalah pindah ke negara lain yang tidak ada pajak karbon. Atau lebih rendah tarifnya. Ada, saya pernah dulu waktu kuliah ya di Australia. Itu kan akan ada penerapan pajak karbon tuh di Australia. Wah, itu industri semuanya pada ribut. Akhirnya pindah mereka.
ke beberapa negara yang waktu itu Indonesia juga, waktu saya tanya kapan mau penerapan pajak karbon ke DJP itu, katanya belum perlu. Katanya belum, itu berapa tahun yang lalu, tahun 2012, 2013 itu belum perlu lah gitu. Kita masih banyak kok, hutan-hutan kita itu masih banyak. Tidak perlulah ada instrumen atau pajak karbon di situ. Karena masih bisa lah untuk menyerap polusi-polusi yang terjadi itu. Itu dari pemerintah. Tapi kan kenyataannya kita nggak tahu ya. Nah, di situ memang terjadi chaos. Karena apa? Beberapa perusahaan besar yang ada di Australia dengan adanya penerapan pajak karbon pindah ke Thailand, yang waktu itu juga tidak menerapkan pajak karbon, sampai sekarang juga tidak menerapkan pajak karbon gitu. Ini disebut sebagai leakage, carbon leakage. Artinya dia memproduksi emisi karbon di negara lain. Kemudian memasarkan produksi ataupun produk-produknya ke negara-negara yang memang dituju gitu. Ini namanya carbon leakage. Artinya ada kebocoran karbon di situ. Pinter sih. Perusahaan-perusahaannya pinter. Akhirnya Australia tidak jadi menerapkan pajak karbon waktu itu. Dia lebih memilih investasi. Iya. Lebih dari sisi ekonominya, wah kayaknya kalau kehilangan beberapa perusahaan mobil maupun kemudian elektronik agak susah nih kita bernafas gitu kan. Akhirnya ya sudah dipending penerapannya di Australia. Nah, ini kita bicara competitiveness issue atau tantangan ke depannya. Yang kedua, ini berkaitan dengan competitiveness, income distribution. Ketika kita bicara harga produksi naik, ini akan berimbas kepada low income household. Jadi rumah tangga yang memang penghasilannya itu rendah. Karena apa? Karena low income household ini lebih memfokuskan atau depend on gitu ya kepada transportasi, kepada listrik, kepada makanan. Lah, produksinya listrik, produksinya transportasi, dan juga makanan itu menggunakan yang harusnya diterapkan pajak karbon gitu loh. Kalau kita sekarang kan baru batu bara tuh, industri batu bara, tapi kan ini akan merambah ke sektor lain kalau sudah siap gitu loh. Akhirnya ketika batu bara saja ini diterapkan, produksinya agak terganggu, maka harganya akan naik. Ketika harga naik, semua barang-barang akan naik. Kan itu trennya di Indonesia kayak begitu. Kita nggak usah bicara pajak karbon. Kita bicara waktu Lebaran saja. Semua barang-barang harganya naik. Iya kan? Karena ada dampaknya di situ gitu loh. Apalagi pajak karbon. Ketika pajak karbon diterapkan dengan tidak mempertimbangkan banyak situasi, kondisi, dan lain sebagainya, maka di situ akan ada efeknya ke low income household. Dan yang terakhir di situ adalah institutional issues. Siapkah institusi-institusi kita yang terkait dengan penerapan pajak karbon? Sumber daya manusianya siap tidak? Gitu. Masalahnya kan itu. Kalau memang kemudian ternyata untuk mengukurnya sendiri masih susah, alatnya sendiri tidak ada, kapasitas institusi juga seperti itu gitu. Karena ada beberapa juga industri, saya bicara tidak pajak karbon. Sekarang saya bicara mengenai ada pajak alat berat.
tentu kalau Sulawesi pasti tahu lah ya pajak alat berat. Kalimantan itu banyak menggunakan pajak alat berat dan itu dikenakan pajak. Itu industri sudah ngamuk-ngamuk itu untuk pajak alat berat. Pajak alat berat itu termasuk pajak-pajak yang terkait dengan lingkungan. Gitu. Ada beberapa ketidaksesuaian terhadap pajak alat berat. Nah, ini bisa menjadi salah satu nanti mungkin yang memicu penelitian-penelitian dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di Unhas gitu. Banyak sekali bisa dikorek dari pajak-pajak untuk melakukan penelitian, untuk kemudian mengikuti PKM gitu. Jadi kesiapan dari institusi itu sendiri dibutuhkan di dalam penerapan pajak karbon. Jadi di sini tantangan ada 3 yang kemungkinan timbul dan tentunya harus diupayakan oleh pemerintah mengenai tantangan tersebut. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Moderator. Matur nuwun, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Dekan. Jadi paparannya sangat komprehensif ya untuk membentuk atau membangun pengetahuan awal sebenarnya tentang pajak karbon. Jadi memang hubungan antara pajak karbon dan lingkungan itu sebenarnya begitu erat sebenarnya. Kalau tadi kita melihat sejarah pun juga dituliskan seperti itu. Tetapi bagi Indonesia itu adalah sebenarnya kalau menurut saya sih ya buahnya jadi si malakama gitu. Karena komitmen pemerintah Indonesia untuk menuju net zero, jadi kita akan sebagai konsekuensi dari COP26 di Glasgow, akhirnya kemudian ya tantangannya pemerintah harus memang memikirkan dan kemudian merumuskan dalam bentuk NDC. NDC itu National Determined Contribution. Saya banyak ngomongnya dari sisi lingkungan ya. Kebetulan saya memang agak lumayan tahu dikit tentang lingkungan dan punya memang ketertautan dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dekan seperti itu. Karena ini adalah sebuah pemahaman yang sangat baik sekali, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita buka beberapa sesi ya. Karena saya lihat di rundown-nya kita masih punya waktu sehingga kemudian kita mencoba mengoptimalkan, dan untuk sesi pertama saya persilahkan kepada 3 penanya. Ini bisa dari kiri, kanan, dan tengah. Tolong disebutkan nama dan asal. Ya, 1 ada di paling sudut kiri, kemudian ada Prof di depan, 1 lagi dan 1 ya 3 dulu ya. Sebentar kita buka sesi kedua, tenang. Saya mulai dengan mungkin yang langsung Pak ya Kelvin silakan. Ini mahasiswa S2 kami program Pasca Sarjana. Setelah itu kemudian Prof dan di depan untuk sesi pertama. Disilakan. Tolong pertanyaannya singkat, padat dan jelas. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, saya Michael Kelvin, mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dekan, yang pertama terkait dengan carbon trade sebenarnya Ibu. Jadi sempat saya terlibat dengan seseorang yang dulu menjabat di Red Plus. Kalau Ibu pernah ingat, Red Plus dibentuk di bawah pemerintahan SBY. Dan saya kira pada saat itu saya riset sedikit tentang Red Plus. Apakah sampai saat ini Red Plus ini masih berjalan atau bagaimana sebenarnya kaitannya dengan kemudian carbon tax? Yang kedua adalah bahwa carbon tax dengan carbon trade yang tadi cap yang Ibu jelaskan, saya kira itu sangat berkaitan. Dan karena sebenarnya kerusakan lingkungan dimulai dari eksploitasi berlebihan demi kepentingan ekonomi, dan kemudian berusaha dicari solusinya justru untuk kepentingan ekonomi lagi, yang saya kira perlu dipertegas. Kira-kira arahnya, saya setuju Ibu tadi bilang, harus jelas mindset-nya. Apakah mindset-nya adalah modifikasi perilaku dari masyarakat atau kemudian hanya menjadi instrumen baru untuk menarik pajak dari masyarakat. Nah, saya kira tolong dipertegas lagi Ibu, kira-kira arahnya di Indonesia ini
carbon tax itu apa gitu. Karena tadi dari Ibu jelaskan masih netral ya. Artinya ada dua kemungkinan. Kira-kira nanti ke depan arahnya seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kelvin. Kita tampung ya. Kita tampung dulu. Selanjutnya saya silakan dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan. Kepada Prof. Silakan dengan hormat. Terima kasih. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dahliana Hasan SH MTex PhD ya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Selamat datang di kampus merah ini, Bu Dekan. Saya merasa berbahagia bisa ketemu dan setelah saya dengar MTex ya, Magister Teks barangkali, wah saya tertarik untuk hadir di kesempatan ini. Jadi begini Ibu Dokter, Ibu Dekan, dalam teori perpajakan itu dikenal bahwa fungsi pajak itu ada dua. Yang pertama fungsi reguler namanya, fungsi mengatur, dan fungsi kas ya. Kalau fungsi kas itu bagaimana negara ini berpikir mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya ke kas. Tetapi yang kedua adalah fungsi reguler. Bagaimana pajak ini dipakai mendorong sebuah kemajuan, yaitu hal-hal yang kurang baik didorong menjadi lebih baik. Dan yang buruk itu bagaimana menghambat sehingga misalnya pemabukan bagaimana agar masyarakat itu tidak bertambah mabuk begitu dengan cara-cara pajak ini. Nah ini yang saya mau tanyakan kepada Ibu Dr. PhD ini. Apa gerangan yang terkait dengan pajak karbon ini? Hal-hal apa yang mau didorong? Karena kalau hanya regulerin saja, wah kasihan rakyat ini. Hanya bagaimana dipajaki, tetapi bagaimana rakyat ini sebenarnya bisa maju, didorong, dikembangkan. Nah untuk pajak karbon ini, Ibu Dokter, bagaimana bisa hal-hal apa yang bisa didorong dan hal-hal apa yang bisa dihambat? Kiranya hal itu ada yang bersifat negatif. Hanya itu saja, Ibu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya penanya ketiga untuk sesi pertama, silakan. Tolong jangan lupa namanya ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardil Mutalif. Jadi saya langsung saja terkait dengan pajak karbon. Menurut Ibu, apa sih manfaat atau seberapa penting pajak karbon itu harus diberlakukan di Indonesia? Ya. Ini menurut Ibu. Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kalau kita melihat tujuan hukum itu sendiri, menurut Gustav itu ada 3, yang salah satunya ada kemanfaatan. Nah, jika melihat atau kita bicara terkait dengan tantangan ke depan, berarti kita melihat apakah sesuatu produk hukum itu bermanfaat atau tidak. Nah, jadi kalau pajak karbon ini diberlakukan di Indonesia, menurut Ibu seberapa besar manfaatnya? Tadi sangat baik dijelaskan sama salah satu guru besar kita, Prof. Ahmad Ruslan, bahwa dalam teori perpajakan itu ada 2 manfaat pajak secara umum. Yang pertama budgeting dan yang kedua adalah mengatur. Nah, jangan sampai pajak karbon ini diterapkan hanya untuk budgeting saja. Mengaturnya dikesampingkan. Jadi kalau kita melihat pengertian dalam undang-undang itu bahwa singkatnya segala sesuatu yang menggunakan bahan bakar yang berhubungan langsung dengan lingkungan itu dikenakan pajak. Jadi termasuk juga dengan menggunakan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan sebagainya. Jadi seperti itu Bu. Dan yang terakhir untuk teman-teman dan adik-adik angkatan 19, kalau menyimak penyampaian dari Bu Dekan tadi, banyak sekali masalah atau calon judul skripsi yang bisa kita angkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya serahkan ke Ibu Dekan, untuk yang terakhir tadi itu saya akan tunggu di meja saya judul skripsi yang berhubungan dengan pajak karbon khususnya dari Anda. Ya, jadi kalau sudah selesai, kalau S2 ditunggu lagi, ya gitu. Ya, terima kasih banyak untuk ketiga penanya, baik dari Kelvin, Prof. Ahmad Ruslan, dan yang terakhir tadi. Dan pada dasarnya sebenarnya kurang lebih sih arahnya ya
hampir sama lah menurut saya. Ada tadi sebenarnya ke arah mana sih sebenarnya carbon trade ini, apalagi kemudian dalam hubungannya dengan RED plus ya, REDD plus. Kalau mahasiswa baru mungkin belum tahu itu apa itu REDD dan seterusnya, nanti juga kemudian akan diperjelas oleh Ibu, yaitu reducing emission for deforestation and forest degradation. Kemudian dari Prof. Muhammad Ruslan, kira-kira apa sih hambatan, tantangan yang harus dilakukan atau apa yang diberikan oleh adanya pajak karbon, dan yang terakhir tadi ya kita bicara tentang urgensi dan manfaat. Untuk selanjutnya saya silakan dengan hormat kepada Ibu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dari Mas Kelvin, Prof. Ruslan, dan Mas Sardi. Ya. Benar ya Mas ya? Sardi, benar. Ya, itu. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama ya, karena ini kan menanyakan mengenai arah dari pajak karbon ke depan gitu. Kemudian Prof. Ruslan tadi juga menyatakan titik beratnya mau kemana gitu, pajak karbon. Kalau kita bicara RED plus itu kan memang khusus untuk deforestation gitu ya Mas ya. Tapi kalau pajak karbon kan kita bicara umum gitu. Tidak hanya masalah deforestation saja, tetapi juga untuk masalah-masalah lingkungan. Ini bisa diterapkan pajak karbon terutama yang mungkin nantinya memberikan dampak buruk terhadap lingkungan karena ada emisi yang dikeluarkan dari CO2. Kalau kita bicara emisi CO2 kan tidak hanya deforestation. Ya kan? Kita bicara emisi CO2 itu bisa juga dari tadi kepemilikan motor vehicles atau kemudian juga dari industri yang bergerak dalam sektor apapun yang menggunakan fossil fuels gitu. Jadi di sini agak berbeda dengan RED plus gitu. Nah, kalau pajak karbon, kalau saya tadi dinyatakan arahnya mau kemana sih itu? Sebenarnya saya juga mau jawab, saya bukan pemerintah sih. Tapi kalau kita lihat sebenarnya baik arahnya pemerintah itu untuk kemudian mereduksi emisi karbon. Tapi di sini seakan-akan setengah-setengah gitu loh. Untuk kemudian tujuannya menjadi tadi Prof. Ruslan untuk fungsi reguleren kalau saya bilang gitu. Jadi lebih kepada mereduksi emisi karbon, kemudian juga mengalter atau perubahan perilaku. Nah, ini sebenarnya harus ditujukan ke arah sana gitu. Tapi lagi-lagi pemerintah di sini belum berani bilang seperti itu. Karena apa? Karena di sini masih berpikir pemerintah ini mau saya jadikan pajak karbon sebagai instrumen ekonomi untuk meraup uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, ataukah untuk memang benar-benar altering behavior untuk fungsi regulerennya. Makanya dari tadi saya nyatakan, Prof, bahwa ada 4 isu dalam peraturan tersebut yang memang seakan-akan kita katakan, waduh banci bener nih pemerintah gitu. Tapi enggak seperti itu juga sih. Memang harus ada ketegasan dari pemerintah di sini, pilihan gitu. Pilihannya apa? Pilihannya mau menggunakan instrumen ekonomi melalui pajak karbon ini sebagai fungsi reguleren ataukah fungsi budgeter. Kalau saya ditanya sebagai pemerhati pajak, saya akan bilang saya lebih setuju kepada fungsi reguleren, gitu, bukan sebagai fungsi budgeternya. Meskipun di dalam praktek, di dalam pengalaman negara-negara lain di dunia beda-beda, gitu. Mas Kevin, Mas Sardi juga beda-beda. Bedanya apa? Bedanya ada yang mengenalkan ini untuk fungsi budgeter. Tapi tegas dikenalkan sebagai fungsi budgeter. Hanya tadi revenue-nya atau penerimaannya digunakan untuk mereduksi
pajak-pajak yang sifatnya mendistorsi masyarakat, kemampuan dari masyarakat. Contohnya tadi pajak penghasilan. Kalau di Swedia pajak penghasilan untuk individu aja 80% menjadi 50% gitu kan, ini sudah cukup lumayan, tapi paling tidak sudah terlihat tujuannya kemana. Kalau ini kan belum terlihat tujuannya kemana gitu. Meskipun sebenarnya tadi sudah saya katakan tujuannya adalah untuk mengurangi emisi karbon, tapi jangan cuma seperti itu. Makanya kenapa pajak karbon di Indonesia ini kan ditunda pelaksanaannya. Katanya Juli. Katanya Juli. Wah, masa sih saya gitu. Peraturan pelaksanaannya saja belum dibentuk gitu. Ditunggu Juli ternyata pending lagi. Sekarang sudah September dan belum selesai gitu. Karena apa? Karena pemerintah itu belum punya peta jalan karbon gitu. Jadi harus punya peta jalan perdagangan karbon. Ini yang belum diselesaikan pemerintah itu banyak. Tidak hanya itu, ETS saja belum selesai, emission trading system-nya. Apalagi pajak karbon gitu. Mereka harus bicara dari sektor ke sektor. Jadi tidak kemudian hanya satu sektor saja, misalnya DJP itu tidak hanya itu, atau Kementerian Keuangan tidak hanya itu, tapi juga ada sektor-sektor lain yang terkait, ada sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor transportasi, banyak yang disiapkan gitu. Tapi selalu pemerintah menyatakan bahwa oh ya akan kita laksanakan PMK, PP PMK pasti akan selesai di 3 bulan, tidak mungkin gitu. PP PMK itu lama, perdebatannya lama juga. Gitu. Jadi kalau Mas, Bapak, Prof tanya ke saya arahnya kemana, ya arahnya pemerintah saya rasa cukup baik dari tahun 2000, sebelum tahun 2006 sudah ada pemikiran ke arah sana, akhirnya terimplementasikan di tahun 2022 hanya sebatas aturan. Tapi belum ada aturan pelaksanaannya. Tapi paling tidak kita sambutlah inisiasi dari pemerintah, niat dari pemerintah untuk kemudian mereduksi emisi karbon sebagai salah satu kewajiban dari negara Indonesia sebagai penanda tangan Paris Agreement di situ. Nah, inilah yang mungkin nantinya juga bisa menjadi penelitian-penelitian selanjutnya. Banyak sekali hal yang bisa diambil, digali dari penerapan pajak karbon di Indonesia, baik secara normatif maupun secara empiris. Kalau secara empiris kita belum gitu. Kalau secara normatif banyak tadi isu-isunya juga banyak. Ini yang membuka kesempatan. Meskipun Mas sudah selesai gitu ya, tadi sudah ditunggu untuk S2-nya gitu ya. Kemudian kalau manfaat tadi sudah ya sekalian tadi fungsi reguleran juga, arahnya juga. Kalau produk hukumnya bermanfaat atau tidak ya insya Allah lah Mas bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan itu untuk kemaslahatan juga untuk negara Indonesia. Kita juga sekarang kebakaran hutan itu juga memprihatinkan. Itu dampaknya tidak hanya dirasa di Indonesia tetapi juga ada Malaysia, ada Singapura. Dan ternyata banyak mafia juga gitu loh. Banyak mafia di sana. Saya juga diberitahu oleh beberapa ahli yang dari Australia gitu. Ternyata tidak sesederhana itu gitu. Tidak sesederhana ketika kita itu bicara di sini, ketika kita kemudian juga membaca newspaper atau kemudian media, tidak sesederhana itu juga. Ternyata banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Kenapa kok kemudian Singapura, Malaysia tidak menuntut Indonesia? Nah itu ada ceritanya tersendiri. Nanti kalau ini direkam kan saya nggak enak juga. Ya seperti itu. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Bu Dekan untuk pemaparannya. Jadi jelas ya, paling tidak kita sudah punyalah ya dasar aturannya untuk memberlakukan pajak karbon. Walaupun kemudian dalam konteks praktisnya ya kita ngeri-ngeri sedap juga kalau di Indonesia ini ceritanya. Apalagi kalau sudah bicara tentang ego sektoral ya. Nah, ini lebih keren lagi ceritanya. Tapi selanjutnya kita buka satu sesi lagi ya. Satu sesi ya, ada satu perempuan di belakang sana. Ada satu perempuan sana. Ini ya lagi satu. Ya, kita 3 dulu ya. Jadi untuk sesi kedua ini perempuan 2, lelaki 1. Boleh yang paling ujung dulu lah, yang paling belakang banget ya, yang perempuan boleh. Tolong ya sebutkan nama dan angkatannya ya. Ini penting nih karena ini masih baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu Dekan atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Saya mau menanyakan terkait di Indonesia ini kan kita tahu nama dan angkatan. Perkenalkan, nama saya Juheni, saya berasal dari Fakultas Hukum angkatan nama Juheni, Pak. Pelan-pelan sebut. Juheni. Oh, Juheni. Iya. Saya angkatan 2021, sekarang sudah semester 3 di Fakultas Hukum. Jadi kita semua tahu bahwa Jakarta itu merupakan salah satu kota di mana tingkat polusi udaranya itu bisa dibilang dia paling tinggi di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, salah satu tujuan dari pajak itu yang disebutkan oleh Ibu yaitu adalah perbaikan iklim. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menurut Ibu terkait dengan perbaikan iklim yang terjadi di Indonesia? Apakah sudah maksimal atau belum, Bu? Terima kasih. Balik terima kasihnya. Selanjutnya yang cowok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Ardiansyah, mahasiswa Fakultas Hukum Unhas, angkatan tahun 2022. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Dahliana Hasan, SH MTech PhD. Hari ini saya ingin bertanya, namun mungkin tidak secara spesifik terkait pemaparan Ibu tadi tentang pajak karbon. Pertanyaan saya ini akan looking forward ke depan, dan mari kita berandai sedikit. Saat ini pemerintah telah menunda legalisasi pajak karbon. Dalam hal ini DPR dan juga pemerintah, dalam hal ini eksekutif. Ibu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa ini karena tidak adanya kesiapan dari para pelaku industri terkait pajak karbon. Bagaimana tanggapan Ibu dari kacamata akademisi terkait hal ini, apabila para pelaku industri di Indonesia itu keluar apabila menerapkan pajak karbon di Indonesia? Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir untuk sesi kedua. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Dekan atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Mei, angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebelum pertanyaannya saya paparkan, Bu, boleh kita konsensus sedikit dulu dari pemaparan Ibu tadi. Kalau yang saya dapat sebenarnya yang pertama kan historical reason dan prinsipal yang dibawakan ialah polluter pays. Jadi polluter pays menurut saya itu objektifnya adalah untuk deterrent effect melalui mekanisme finansial responsibilities, yaitu yang diberikan, ya misalnya dibebankan pembayaran finansial. Nah, kalau misalnya skema yang digunakan Indonesia ialah trading system, kalau trading system artinya marginal benefit-nya itu tidak progresif, karena kalau ada kelewatan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, kelewatannya bisa diperjualbelikan atau diperdagangkan. Nah, kalau begitu apakah
polluter pays principle ini masih termasuk inline dengan skema yang digunakan oleh Indonesia melalui cap trading system. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. 3 dulu ya untuk sesi kedua. Semoga ada sesi ketiga sih sebenarnya. Semoga. Silakan Bu Dekan. Terima kasih Mbak Juheni, Mas Alfian, dan Mbak Mei untuk pertanyaan-pertanyaannya. Menarik karena ini terkait dengan hal yang luas. Tadi Mbak Mei juga menyatakan bagaimana perbaikan iklim di Indonesia gitu. Apakah sudah maksimal atau belum gitu. Karena kita tahu bahwa Jakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang tingkat polusinya itu tinggi. Terutama dari kendaraan bermotor gitu ya Mbak ya. Nah, kalau kita bicara masalah perbaikan iklim di Indonesia atau sumbangan dari Indonesia untuk perbaikan iklim, kalau saya bilang begitu ya, itu sebenarnya boleh dikata belum maksimal, Mbak Mei, Mbak Juheni ya, Mbak Juheni itu belum maksimal karena ada laporan kalau tidak salah dari World Bank ataupun dari organisasi yang memang pemerhati lingkungan bahwa di Indonesia itu tingkat polusi dan timbalnya itu masih tinggi, terutama di Jakarta dari kendaraan-kendaraan bermotor. Itu menjadi nomor 1 di Asia. Kemudian kalau kita bicara masalah deforestation saja, itu juga merupakan salah satu penyumbang untuk emisi CO2. Meskipun sebenarnya kemudian Indonesia ada beberapa bargaining gitu ya untuk apa namanya deforestation tersebut dengan negara-negara tetangga Malaysia, Singapura. Kemudian kalau untuk perubahan iklim tadi saya nyatakan bahwa kita memang harus benar-benar punya satu instrumen. Tidak hanya satu instrumen yang kemudian difokuskan. Saya bilang di sini instrumen ekonomi karena saya berasal dari pajak. Tapi kan saya tadi sudah menyatakan ada beberapa instrumen yang lain yang bisa digunakan. CAC, kemudian juga ada information based instrument, dan juga ada yang namanya volunteerism. Semua harus digunakan dan berkolaborasi, berinteraksi antara instrumen satu dengan instrumen lain. Makanya dalam penelitian saya menyatakan bahwa harus ada mix instrumen di situ. Tidak bisa hanya salah satu memfokuskan pada ekonomi instrumen saja, atau memfokuskan pada CAC saja. Apalagi volunteerism, itu nggak bisa. Gitu loh. Jadi harus ada semacam apa ya, kalau boleh dibilang kolaborasi, bisa antara CAC dengan economic instrument. Artinya regulatory instrumennya seperti apa, kemudian disusul dengan economic instrument, itu malah membuahkan hasil yang lebih baik untuk climate change, ya, untuk perbaikan climate change di Indonesia, terutama sumbangan Indonesia ke sana. Hanya saja lagi-lagi bahwa tadi Mas Alfian ya, Mas Alfian menyatakan benar bahwa pemerintah nggak siap gitu loh untuk mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksana sehingga ditunda pelaksanaannya. Lalu bagaimana kalau kemudian ketika diterapkan pajak karbon, terus industri-industri itu lari yang saya tadi sebut sebagai carbon leakage gitu ya. Lari ke negara-negara yang tidak punya pajak karbon. Nah, ini menarik karena sebenarnya ada perjanjian-perjanjian yang seharusnya dilakukan oleh beberapa negara gitu. Untuk mencegah adanya carbon leakage tersebut. Jadi misalnya semuanya dengan konsensus adanya Paris Agreement tersebut, kemudian negara-negara Asia atau negara-negara Asia di Asia Tenggara lah,
kemudian mengadakan perjanjian untuk tidak menerima industri yang lari dari negara, satu negara, karena membawa dampak yang negatif terhadap lingkungan, ini akan mengurangi industri tersebut pindah gitu, ke negara lain untuk proses produksinya. Nah, ini disebut juga sebagai Border Tax Agreement atau BTA. Wah, saya kalau bicara masalah teori banyak. Jadi apa namanya? Kalau saya memandang bahwa industri-industri tersebut lari ke negara lain, sebenarnya nggak masalah ya sebenarnya, Mas. Artinya ini kan memang tuntutan ekonominya industri tersebut untuk lari. Kalau memang masih ada peluang untuk lari ke negara yang lain yang tidak mengenakan pajak karbon, it's okay gitu ya. Itu dari sisi kacamata ekonomis gitu. Tapi kemudian kita akan ini juga rasanya kok jadi tidak adil gitu loh untuk negara yang satu dan negara yang lain. Makanya sekarang ini dulu beberapa waktu yang lalu ada yang namanya Border Tax Agreement tadi. Nggak bisa yang kemudian langsung lari dari negara satu untuk memproduksi barang yang yang memproduksi juga emisi karbon atau emisi-emisi lainnya, mempolut di negara lain, tapi di sini memperdagangkan produksi atau produk-produknya. Nah, ini sedang dijalin konsensus di sana. Jadi ke arah depannya itu banyak akan terjadi konsensus-konsensus dari beberapa negara untuk mencegah terjadinya carbon leakage. Apalagi kalau negara-negaranya negara Eropa, misalnya Swiss dengan Inggris. Itu banyak yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Kemudian Mbak Mei tadi ya, polluter pays principle. Benar, tadi ada full social cost ya, yang harus kemudian di-cover dengan polluter pays principle tersebut. Kalau tadi Mbak Mei menyatakan emission trading system itu apakah tidak menyalahi polluter pays principle? Sebenarnya kalau kita lihat, polluter pays principle itu kan membebankan ya, memberikan beban kepada polluter untuk mengcover segala aktivitas ekonomi yang menimbulkan polusi. Itu. Full social cost-nya di mana? Full social cost-nya itu bisa dilihat dari harganya, dari pricing-nya. Kalau kemudian Mbak Mei menyatakan apakah ETS atau emission trading system itu berbeda dengan pajak karbon, ya memang berbeda. Kalau pajak karbon kan memang di satu titik tertentu dia akan merubah perilakunya. Kalau dia kemudian tax base, tax rate-nya dihitung benar-benar, kemudian mencerminkan harganya itu benar-benar, itu oke gitu. Di satu titik tertentu dia akan merubah. ETS pun seperti itu, Mbak. Ada prinsip polluter pays-nya dalam hal seharusnya loh ya Mbak ya, seharusnya ketika emission trading system itu digunakan juga harganya harus lebih tinggi daripada harga pasar. Harusnya seperti itu, tapi kenyataannya emission trading system yang sekarang ini juga berlaku di Indonesia itu kan enggak. Gitu loh. Jadi ada harga yang memang di bawah bahkan sama dengan harga pasar. Sehingga benar ketika Anda menyatakan berarti itu tidak mencerminkan polluter pays principle. Iya. Dalam arti in a sense itu ya, in a sense bahwa price-nya itu tidak merepresentasikan. Sama dengan pajak karbon. Pajak karbon juga ketika price-nya tidak merepresentasikan, maka tidak akan ada perubahan perilaku. Gitu ya. Tapi prinsipnya sama. ETS dengan pajak karbon karena sama-sama instrumen ekonomi, maka dia punya prinsip polluter pays. Tapi apakah polluter pays principle itu dijalankan dengan baik? Nah, itu pertanyaannya. Begitu? Ya. Ya, terima kasih banyak. Luar biasa ya, luar biasa
pemaparan dan uraian untuk memberikan kepada kita semua pemahaman tentang pajak karbon. Dan paling tidak sebenarnya di HPP tadi sebagaimana sudah dijelaskan, sudah ada ketentuan tentang pajak karbon. Dan yang akan kita tunggu nantinya sebenarnya seperti apa sih sebenarnya negara nanti akan mengeksekusi ya dalam tanda petik pajak karbon ini, karena sesungguhnya yang diharapkan pada akhirnya adalah terselamatkannya generasi yang akan datang dari kerusakan lingkungan. Dan dengan berakhirnya sesi kedua ini, maka saya mengajak kepada kita semua untuk memberikan aplaus yang luar biasa kepada Ibu Dahliana Hasan, SH, MTech, PhD, dan mewakili Universitas Pimpinan Fakultas, kami mengaturkan terima kasih banyak Ibu untuk ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan kesuksesan bagi Ibu dimanapun Ibu berada. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Hadirin sekalian, selanjutnya penyerahan sertifikat kepada pemateri kuliah tamu Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kami mengundang dengan hormat untuk mengambil tempat di depan Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SHM HMAP dan Ibu Dahliana Hasan SHM Teks PhD. Selanjutnya mohon berkenan untuk para pimpinan mengambil tempat di depan agar bisa foto bersama.